Suasana pagi kali ini di kota San Francisco, tepat di Jalan California. Ini adalah Jalan California. Wah, ini kalau kalian lihat tuh banyak sekali jalan-jalan kereta. Emang keretanya tuh sampai sekarang masih berfungsi. Ini sudah berapa ratus tahun ini terpakai. Udah dibuat lama banget pokoknya. Jadi di video kali ini aku akan mengajak kalian jalan-jalan mengelilingi kota San Francisco. Tepatnya aku akan membawa kalian ke salah satu bangunan yang cukup lama dan mempunyai histori yang sangat mengerikan di masanya. Yaitu aku akan membawa kalian ke Alcatraz namanya, sebuah bangunan penjara di tengah laut. Dan sekarang ini aku lagi menuju ke dermaga untuk mendapatkan sebuah kapal untuk menuju ke pulau tersebut. Jadi kalian stay tune, kita langsung menuju ke lokasinya. Oke, kita sudah sampai di depan persis Pier 33. Ini cuacanya enak banget, panas sekali, tapi berangin. Karena ini tuh sebenarnya masih musim dingin. Kalau di bagian timur Amerika tuh kayak New York dan sekitarnya pasti udah terendam salju. Tapi di California ini merupakan state yang bisa dibilang state hangat. Hanya beberapa daerah yang mempunyai salju kayak Big Bear, Mammoth, dan lain-lain lah. Tapi kalau kota-kota besar kayak rata-rata lah di California itu nggak punya salju. Bahkan ini musim dingin tapi matahari terik sekali. Enaknya di California tuh kayak gitu ya. Oke, kita langsung aja meluncur untuk mendapatkan tiket. Suasananya kayak gini, belum terlalu ramai. Katanya bakal ramai kalau mereka yang malam hari untuk tur malam hari ke pulau tersebut. Karena aku nggak terlalu banyak waktu, aku bakal explore mulai dari pagi. Karena ntar siang bakal tur lagi untuk mengelilingi kota San Francisco. Aku hanya beberapa hari aja di San Francisco nih. Nah, nanti bakal naik bis ini sih keliling kota San Francisco ya. Stay tune. Oke, kita langsung ke tempatnya aja. Ini udah di depan. Oke. Wah, ini dia. Ini adalah salah satu gangster yang ditakuti di penjara. Lupa namanya kalau nggak salah, itu yang Al Capone ya. Ntar aku jelaskan deh. Ticket, sir? Yeah, is it open for ticket? Oh, fine. Yeah. Oke, kita beli tiket dulu aja. Hi, can I get a ticket for one? Sure. That'll be $41. $41. Oke. Ini kalau kalian lihat di sini ada miniaturnya sebuah pulau Alcatraz. Ini adalah bangunan utamanya. Nanti aku bakal ke sana karena penasaran gimana sih bentuk dalamnya, bentuk setiap sel-selnya. Nah, kayak gini nih. Kita mengelilingi miniaturnya dulu. Bangunan utama selnya nanti bakal masuk lah. Oke, jadi kalian stay tune, kita langsung masuk aja karena tinggal 10 menit lagi kapal bakal berangkat. Kalau kalian pengen tahu juga jarak dari sini ke pulau tersebut itu sekitar 1-2 miles. Mungkin kalau di kilometer kan itu sekitar 2 atau 4 kilometer lah. Cukup lumayan juga. Kita langsung masuk. Oke. Thank you. Oke, langsung masuk. Suasananya kayak gini, banyak banget yang ingin pergi ke pulau tersebut karena ini merupakan salah satu destinasi juga. Nanti aku bakal ceritakan histori yang aku dengar dan aku baca mengenai tentang kekejaman di sana, pembunuhan, dan bahkan banyak aksi pelarian atau kabur dari penjara. Nanti aku ceritakan semuanya kalau kita sudah sampai di pulau tersebut. Lebih baik kita ke atas aja deh, biar bisa lihat suasana dari atas. Mana atasnya? Oh, ini.
kita Akatsuki. Wah, suasananya kayak gini. Rame juga ini dari atas. Ini sangat berangin sekali. Di sini dulu deh. Wah. Ini suasananya sangat enak sekali berangin. Tapi ada matahari. Itu adalah cuaca yang paling aku sukai ketika ada matahari terik kayak gini. Mantap sih. Oke, kita bakal keliling dulu. Nih, suasananya banyak orang-orang. Jadi kalau kalian datang ke San Francisco, coba kunjungi, atau kalian bisa lihat aja di YouTubeku. Jadi nggak usah perlu datang ke sini, kalian cukup subscribe dan di like. Nanti aku bakal melihatkan suasananya di sini. Oke, kita sudah meninggalkan perkotaan. Itu adalah downtownnya kota San Francisco. Kita sedang menuju ke Pulau Alcatraz. Dan di sana ada jembatan yang fenomenal, jembatan yang terkenal, bahkan menjadi destinasi wajib kalau datang ke San Francisco. Golden Gate. Padahal warnanya merah. Nggak tahu kenapa dijuluki Golden ya. Itu dia, itu Pulau Alcatraz. Sudah di depan itu. Tinggal beberapa menit lagi sampai di pulau tersebut. Udah nggak sabar untuk menjelajah, mengeksplor area-area yang dibilang menakutkan atau angker pada masanya. Mungkin pada saat ini bisa dibilang angker kalau malam hari ya, siapa tahu. Kalau kalian lihat, itu adalah mercusuar pertama di Amerika. Itu dia, mercusuar pertama di Amerika. Ini sebelum jadi penjara itu tuh adalah bentengnya Amerika ini. Benteng terbesar, baru di tahun 1907 baru dijadikan penjara. Ntar cerita lanjutnya, histori lanjutnya aku ceritain kalau kita sudah mendarat. Oke, jadi seperti ini tampak dari pinggiran Pulau Alcatraz. Ini nggak terlalu besar pulaunya. Oke, kita sudah sampai di Pulau Alcatraz. Seperti ini suasana di bagian luarnya. Kita bakal menyusuri langsung ke sana dulu kayaknya ya. Oh ya, pada ke sana semua. Ini kalau kalian lihat, Indian ini merupakan suku asli Amerika. Suku aslinya Amerika adalah suku Indian, bukan putih ataupun hitam. Karena kalau putih itu kebanyakan dari Europe dan hitam itu dari Afrika, dan banyak sekali keturunan-keturunan dari mereka yang lahir di sini dan jadilah citizen Amerika seperti itu. Ini kayaknya bakal jalan ke sana deh. Tapi kita lihat, dengar dulu deh. Ini ada apa? Kita lihat dulu. Ini kayak ada peta mungkin. Oh, ada bahasa Italia, French. Harganya $1, langsung masukin, nggak ada penjaganya. Kita tunggu aja deh. Karena ini pertama kalinya jadi agak bingung rutenya. Ini dia, suku Indian Land. Tapi aku dengar waktu suku Indian mengeklaim pulau ini malah dibantai oleh pemerintah. Ntar tahunnya aku letakkan, karena aku lupa tahun berapa itu. Seperti ini suasananya. Oke, jadi kita langsung aja menuju ke tempat selnya. Karena aku tuh penasaran seseram apa sih bentuk selnya di sini yang dibilang pulau angker dan penjara yang paling ditakuti. Karena banyak yang bilang pembunuhan, pembantaian, pencobaan, pelarian langsung dibunuh di sini. Bahkan ada yang ditenggelamkan. Karena selama ini
penjara yang aku kunjungi di Indonesia itu ya mas, yang paling menyeramkan itu masih penjara di Lawang Sewu, penjara yang bawah tanah itu. Dulu aku waktu SMP SMA itu masuk di Lawang Sewu itu bayar 5.000 dan wajib pakai sepatu bot gitu karena di dalamnya ada air, dan itu sungguh menyeramkan di Lawang Sewu, bahkan banyak dijadikan kayak dunia lain gitu. Oke lah, kita langsung aja ke bagian selnya. Seseram apa sih? Apakah lebih seram dari Indonesia? Jadi kalau kalian pengen tahu juga, menurut histori yang aku baca dan dengar, pulau ini tuh ditemukan atau didatangi pertama oleh orang Spanyol, orang Spanyol, dan diberi nama Del Cos Alcatraces. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu burung pelikan, karena banyak sekali burung-burung pelikan di daerah sini. Kita lihat dulu pemandangannya di sini. Kayak gini. Ini masih di bagian luarnya, aku masih penasaran di bagian gedung utamanya, yaitu penjaranya di sana. Jadi ini sebelum jadi penjara itu, ini merupakan sebuah benteng pertahanan Amerika pada tahun 1850. Bahkan di sana di depan itu ada mercusuar pertama Amerika. Itu di depan sana. Nanti kita bakal coba lihat mercusuar pertama di sini. Lalu pada tahun 1907 baru diubah menjadi penjara. Penjara ini nggak terlalu lama, hanya sekitar 30 tahunan, sekitar tahun 1934 sampai 63. Tapi mempunyai histori yang mengerikan dan kekejamannya. Oke, kita langsung aja menyusuri. Gedung pertama ini gedung apa ya? Kita lihat penjelasan di depan. Officer ini, oh ini gedungnya penjaga. Mungkin, oh ini ada buat kayak penjaga buat mainan, buat klub gitu ya. Tuh, malah buat asik-asikan ini. Coba lihat ya, bagaimana gedung penjaga waktu masanya. Oh, hanya seperti ini. Wow, banyak sekali tuh burung-burung di atas, burung pelikan. Oke lah, kita bakal langsung aja deh ke gedung utamanya aja ya, karena aku tuh penasaran sekali seperti apa sih penjaranya. Apakah lebih seram dari Lawang Sewu? Coba untuk kalian yang pernah mengunjungi penjara yang mengerikan di Indonesia, tulis di kolom komentar biar aku pengen tahu seseram apa ya. Kalau kalian warga Semarang yang belum pernah ke Lawang Sewu bagian bawah tanahnya, kalian akan menyesal seumur hidup karena sudah ditutup. Kita bakal langsung aja jalan ke atas. Ini jalannya cukup lumayan panjang ini. Ini merupakan penjara kelas kakap. Banyak sekali kriminal-kriminal yang ditangkap, dimasukkan di sini. Bahkan kalau kalian kenal atau kalian pernah mendengar yang namanya, kalau nggak salah itu adalah Al Capone, itu merupakan seorang gangster yang paling ditakuti, gangster yang banyak sekali melakukan kejahatan kriminal. Bahkan di penjara pun ditakuti oleh lainnya. Aduh, ini aku udah ngah-ngah ini. Naik terus dari tadi jalan dulu. Ini family housing. Kayak gini. Rumah-rumah pada zaman dulu. Oh. Nggak bisa masuk. Oke lah, kita langsung aja masuk ke penjaranya. Jadi kalau kalian pengen tahu juga selama bangunan ini berdiri ataupun penjara dilakukan 30 tahunan, tahun 34 sampai 63 itu sebenarnya nggak ada acara atau eksekusi secara resmi dari pemerintah. Tapi banyak sekali mereka yang melakukan pembunuhan, yang dibunuh oleh penjaganya atau sipilnya, ataupun mereka yang bunuh diri karena stres, nggak kuat lagi. Banyak sekali kejadian-kejadian seperti itu. Bahkan penjara ini disebut penjara yang paling ketat, nggak bisa kabur, bisa masuk, nggak bisa keluar. Ini tempat air dipakai tahun 1940 sampai 1963. Kita bakal langsung aja menuju lokasinya. Aku bakal pengen tahu kamarnya atau tempatnya si John sama si Clarence sama si Morris, karena penjara ini tuh disebut dengan penjara yang super ketat masalah keamanannya. Tapi 3 orang ini tuh tersebut dan bahkan mematahkan legenda tentang
keamanan yang super ketat. Mereka tuh menerobos, berhasil kabur menggunakan sendok. Bahkan banyak sekali film-film yang mengangkat tentang pelarian dari Alcatraz. Sebenarnya aku paling suka dengan dua orang si kakak beradik, si Clarence sama si John ini. Karena apa? Mereka tuh sering merampok bank, tapi mereka tidak pernah menyakiti orang-orang di sekitar gitu loh. Walaupun kejahatannya adalah merampok. Mereka tuh ditangkap waktu di Bank Kolombia. Akhirnya mereka dijebloskan di sini sih. Ini naik turun. Kita berhenti dulu di sini. Nanti kita bakal langsung masuk ke sana. Nah, ini suasananya kayak gini dulu. Ini bagian atas. Aduh, ngos-ngosan aku. Oke, jadi sebelum aku masuk untuk mengeksplor dan melihatkan kalian, dan aku tuh kalau udah masuk tuh pengen banget melihat ruangannya tiga orang, yaitu si Clarence, si John, sama si Morris. Mereka tuh yang berhasil mematahkan legenda bahwa Alcatraz itu merupakan penjara yang super ketat. Jadi pada tahun 1962 tuh tiga orang itu berhasil kabur dan berhasil mengelabui para penjaganya. Jadi itu setiap malam mereka tuh membuat lubang menggunakan sendok makan. Bayangin aja, membuat lubang pakai sendok makan. Dan setiap malam tuh mereka tuh memberi kayak boneka di kasurnya, karena setiap malam itu selalu ada pengecekan apakah orangnya masih di dalam gitu. Jadi mereka pakai toilet paper, katanya menggunakan toilet paper ya, menurut histori yang aku dengar. Aduh, ini ada apa lagi nih? Nah, jadi pada tahun 1962 itu mereka benar-benar berhasil kabur. Mereka menuju pulau sebelah, itu adalah pulau sebelahnya. Jadi pada tahun 1962 itu sebenarnya tuh mereka bertiga tuh sudah dikejar sama penjaganya si Alcatraz ini. Dan ini benar-benar menjadi aib dari Alcatraz dan aibnya Amerika. Karena apa? Yang dikatakan Alcatraz itu merupakan penjara yang super ketat, tapi berhasil dibobol sama tiga orang tersebut. Tapi ini menjadi misteri, bahkan setelah berpuluh-puluh tahun lamanya pemerintah Amerika tuh tetap menjadikan nama mereka bertiga itu tetap buronan, walaupun nggak jelas mereka masih hidup ataupun mereka tuh sudah meninggal, tapi nama mereka tetap menjadi buronan. Dan pemerintah Amerika dikagetkan pada tahun 2013 tuh, tepatnya kepolisian San Francisco itu mendapatkan surat yang mengaku bahwa dia tuh si John yang berhasil kabur dari Alcatraz pada tahun 1962. Itu bener-bener apa ya, kayak lu udah dianggap mati tiba-tiba ngasih surat. Itu udah kayak menyeramkan lah kalau menurutku ya. Dan si John ini mengaku bahwa dia tuh mempunyai penyakit kanker pada saat itu. Dia sudah berumur 83 lah di tahun 2013. Dan di suratnya dia tuh menyebutkan bahwa si saudaranya si Clarence itu sudah meninggal di tahun 2008. Dan si temannya si Morris itu meninggal pada tahun 2005. Jadi dia juga menyebutkan di suratnya bahwa dia tuh mau dipenjara juga, tapi dia diobatin atau difasilitasi kesehatan karena dia juga mengaku karena mendapatkan penyakit kanker gitulah. Tapi dari FBI itu mengaku bahwa ataupun dia menyatakan bahwa ini surat ini tuh kayak fake, nggak jelas gitu loh. Ya tapi siapa tahu mungkin karena si Jones ini kan umurnya udah 83, mungkin ditulisin sama cucunya atau siapa gitu, nggak tahu sih. Jadi kita mungkin langsung bakal masuk aja karena aku penasaran sama ruangan tiga orang tersebut sih. Oke, jadi stay tune, kita langsung masuk aja. Kita pakai masker dulu sebelum masuk. Oke, kita langsung masuk aja. Ini adalah petanya. Ini adalah mercusuar pertama Amerika. Nanti kita bakal kesini sih. Ini adalah gedung utamanya. Ini gedung utamanya. Ini yang tadi bangunan air. Oke, kita bakal langsung masuk aja. Katanya kalau udah masuk itu kita bakal merasakan aura negatif. Mungkin kalau malam ya. Mungkin malam itu lebih menyeramkan. Mungkin kalau malam ini benar-benar menyeramkan di bagian penjaranya. Aku cuma penasaran sama ruangannya si Morris, Clarence, sama si John ini. Ini di bagian awal ini adalah, kalau aku lihat ini bagian tempat mandi. Karena banyak anduk-anduk ini. Oh, ada kaos kaki, ada anduk-anduk sepatu. Oh bisa ini. Oh benar, ini bagian tempat mandi untuk tahanan. Oh ini benar nih, ini tempat showernya ini.
Oke, kita langsung masuk aja. Ini aku belum merasakan aura negatif ini. Waduh. Oke. Ini nih. Escape ini udah buku Escape dari Alcatraz ini. Bayar $1 sih. Coba bisa buka dulu nggak? Nggak usah deh. Ntar dikira cheating. Ini kita bakal dapat audio, ada beberapa bahasa. Masuk. Hello, how many? Just for one. Language. English. So press the green when you get upstairs. Okay. Listen to it like a cell phone like this. Okay. Keep that machine inside the bag all Oh, I the time. see. Okay. Thank you. Oke, kita dapat audio pengarah. Kita bakal masuk. Oke, kita sudah memasuki bagian atas. Jadi di sini tuh ada 4 blok. Jadi blok A, B, C, dan D. Kalau blok B, C itu adalah untuk tahanan yang pendiam, gak neko-neko. Tapi kalau blok A sama blok D itu untuk tahanan yang sering memberontak. Jadi contohnya, jadi setiap blok itu memiliki 3 lantai, 1, 2, 3 nih. Coba kita dari mana dulu ya? Mungkin dari kiri dulu deh, karena to start here. Kita lihat dulu. Mungkin, oh ya benar, ini adalah contoh dari blok A. Karena blok A sama D itu untuk tahanan yang sering memberontak. Nih. Blok A, contohnya kayak gini. Waduh, ini kayak gimana gitu. Ini mungkin lebih menyeramkan ketika malam hari. Katanya banyak sekali yang merasakan aura negatif ataupun sosok-sosok bayangan. Wah, jadi paranormal ini. Cocok untuk orang-orang indigo. Kalau menurutku ini lebih manusiawi penjaranya, karena apa? Selama aku mendatangi penjara-penjara bawah tanah di Indonesia, di Semarang, itu tuh lebih menyeramkan karena di bawah tanah bahkan banyak air. Ini masih manusiawi ini. Ini kalau kalian lihat bentuknya tuh kayak gini. Jadi di sini tuh ada 300 kamar, 300 tempat untuk orang-orang tahanan, dan setiap ruangan itu hanya untuk 1 orang, nggak bisa lebih dari 1 orang. Jadi kayak gini contohnya. Nah, jadi 1 ruangan untuk 1 orang. Oke, kita bakal lanjut lagi. Cut off. Ini bagian cut off. Ternyata ini adalah gedung B, dan itu adalah di belakangnya gedung A. Dan ini adalah gedung C. Jadi seperti yang aku jelaskan tadi, gedung A dan D itu merupakan untuk tahanan yang sering memberontak. Dan sekarang ini aku lagi di bagian B sama C, adalah tahanan yang diam, pendiam ataupun nggak neko-neko. Ini ruangannya kayak gini, 300 ruangan, dan 1 ruangan selalu hanya untuk 1 orang. Cuma dapat toilet, wastafel, kursi atau meja, dan ada kasur. Harusnya ada kasur sih, harusnya. Karena aku mendengar gitu. Ini ada contoh ruangan yang dibuka. Kayak gitu. Kayak gini doang sih. Wah, ini auranya belum kelihatan. Cuma gini doang ya suasananya. Oke, kita bakal lanjut. Aku tuh penasaran sama ruangannya si 3 orang tersebut. Katanya di bagian B sih. Ini kita ke sini. Oh, ini pada kesini semua. Oh bener, ini bangunan B. Kita sudah sampai di bangunan B. Kita bakal lihat ruangannya si Morris, si John, sama si Clarence yang berhasil kabur. Oh, ini bener-bener ini nih. Nah, wah itu lubangnya tuh. Bentar, masih banyak orang.
Nah, dia tuh berhasil ngelabuin dengan cara seperti itu, pakai tisu-tisu, karena setiap malam tuh selalu dicek gitu loh. Ketika dia bikin bolongan gitu tuh contohnya itu pakai sendok makan loh, selama berbulan-bulan dia bikin lubang kayak gitu, dan akhirnya berhasil kabur di tahun 1962. Jadi setiap ruangan tuh kayak gini harusnya, cuma yang fenomenal ataupun yang sangat mengesankan ini dibikin sedemikian rupa kayak aslinya gitu. Dan ini, oh ya benar, ini juga satu lagi nih. Ternyata sebelahan. Oh. Itu lubangnya lebih besar itu. Wah. Ini coba lihat. Wah, ini nih yang jadi fenomenal, ini yang jadi aib untuk 3 orang tersebut, si Clarence, si John, sama si Morris. Dia tuh berhasil kabur, 3 orang itu berhasil kabur pada cuma pakai sendok gini doang ya, pada tahun 1962 yang aku bilang tadi. Nah, dia tuh ngelabuin penjaganya tuh pakai boneka-boneka, pakai, katanya ini sih pakai tisu paper gitu loh. Jadi dikumpul-kumpulin biar kayak tertutupi selimut gitu. Waktu dia bikin lubangan, dan dia tuh ditutupin pakai ini biar lubangnya nggak kelihatan. Karena setiap malam tuh selalu ada pengecekan gitu, disenterin karena udah gelap gulita katanya. Dan ini contohnya, 3 orang tersebut berhasil kabur, lalu naik pipa, oh kayak gini, dan berhasil sampai keluar, dan akhirnya dikejar dan tidak tertangkap. Mereka berhasil kabur dan menjadi aib dari Alcatraz yang dibilang penjara yang tidak bisa kabur. Wah, parah sih. Tuh lubangnya. Jadi 3 orang itu berhasil kabur dan menjadikan aib dari Alcatraz. Oke, kita bakal lanjut lagi. Ini kita coba melihat di bagian D. Karena apa? Katanya bagian A dan D itu penjara yang untuk kelas kakap paling ganas, gangster. Bahkan si Al Capone itu merupakan senior paling ditakuti di penjara ini. Kalau nggak nurut bakal dibunuh. Tadi si blok A kan nggak bisa kita masuk karena ditutup, dan yang dibuka itu cuma blok B sama C. Coba apakah blok D dibuka? Penasaran. Ini aku belum merasakan aura-aura hawa negatif. Aduh, ada yang nangis. Dia sudah bisa melihat nih. Kayaknya dia nangis gara-gara melihat sosok-sosok bayangan ataupun diganggu sama arwah-arwah sini. Nangis dia. Oke, ini kita sudah masuk blok D. Kita bakal lihat blok D itu kayak gimana. Oke. Ini coba dunia lain bikin filmnya di sini. Tapi menurutku ini nggak seseram penjara-penjara Indonesia sih. Wah, ini kayak gini, ini malah lebih besar bagian D. Lebih besar. Bener, ini lebih besar tuh. Ini malah lebih kayak tempatnya senior-senior sih. Kayak gangster-gangster yang mengerikan kayaknya di sini semua. Oh, ini. Ini dia si gangster yang paling ditakuti. Sorry. Ini dia si gangster paling ditakuti, bosnya ini, bosnya. Wah, parah sih ini. Oke. Ini nomor 10, nomor 11, nomor 12, 13. Oh, ini bisa masuk ini. Aku tidak merasakan aura negatif. Oke, kita keluar aja deh.
kita bakal melihat ruangan yang lainnya. Oh, ini ternyata dulu ini perpustakaan. Nih, dari penjelasannya. Jadi penjara di sini masih kayak manusiawi lah menurutku. Masih dikasih perpustakaan juga. Penjaranya nggak terlalu seram menurutku ya. Karena apa? Setiap penjara ini cuma satu orang, jadi nggak ada yang mukulin gitu. Mungkin ketika kumpul baru harus patuh gitu sama seniornya. Kalau di Indonesia penjaranya kan satu ruangan bisa berisi beberapa orang gitu. Kita coba keluar deh. Oh, ternyata di luar itu malah dikasih juga tempat untuk bermain baseball. Masih enak penjaranya ini kalau menurutku. Nih, tuh tempat bermain baseball. Kita coba lihat seperti apa. Oh, ternyata kayak gini. Lumayan luas juga. Tuh, tempat bermain baseball. Kita coba turun. Ngeliatin kalian, dan aku penasaran karena ini pertama kalinya juga. Oke, jadi seperti ini tempat lapangan atau tempat main baseball untuk para tahanan. Ada kursi buat duduk juga sih. Oke, kita bakal lanjut lagi. Oke, ternyata seperti ini aja ruangannya. Jadi ruangan A, Blok B, Blok C, dan Blok D. Seperti yang aku jelaskan, Blok A ditutup. Itu adalah untuk tahanan yang sering memberontak, A dan D. B dan C ini untuk tahanan yang sering pendiam lah, nggak nengko-nengko gitu. Dan sekarang kita bakal langsung keluar. Oh, ini kita masuk di bagian untuk para tahanan untuk makan atau untuk istirahat. Kayak gini. Sekalian kita balikin audionya. Ini yang nggak kepake buat aku. Karena aku hanya penasaran sama ruangan 3 orang tersebut. Thank you. Oke, kita udah balikin. Di sana ada bagian apa ya? Oh ya, ini bagian kitchennya, dapurnya. Dan ini tempat makan untuk para tahanan gitu. Wah, ini Alcatraz was not so good for nobody. Wah, ini biasanya kayak gini ya, biasanya kayak tahanan-tahanan baru pasti dilihatin ataupun diejek-ejek sama senior-senior, pasti kayak gitu sih. Ini tahun 1963 Maret. Oke, kita bakal keluar. Tuh, itu bayinya nangis pasti digangguin. Oke, kita bakal keluar. Aku bakal melihat mercusuar pertama Amerika tuh kayak gimana dari dekat ya. Kita langsung menuju mercusuarnya. Oke, jadi seperti ini bentuk dari mercusuar pertama Amerika. Jadi sebelum jadi penjara, ini adalah benteng pertahanan Amerika. Nih, Alcatraz. Ini namanya adalah Delcos Alcatrazes. Oke, jadi kayak gini suasananya. Ada hal yang paling aku tidak suka dari ini adalah ketika suku Indian mengaklaim bahwa ini adalah tanah mereka, tapi malah dibantai oleh pemerintah. Parah sih. Ini kayak gini bentuk mercusuar pertama, mercusuar tertua lah. Jadi dulu suku Indian tuh sempat mengaklaim bahwa ini adalah tanah mereka karena suku Indian adalah merupakan suku asli Amerika yang dijajah gitu. Tapi malah dibantai, dia ngeklaim malah dibantai. Bentar. Oh, bener kan? Nih. Pada tahun 1961 Amerika nih suku asli Amerika tuh mengklaim bahwa Alcatraz ini tuh merupakan sukunya tanah mereka gitulah, tapi malah dibantai sama pemerintah. Parah sih. Nih
tahun 1961 sampai 71 tuh. Oke, dan di depan itu merupakan jembatan Golden Gate yang merupakan jembatan yang sangat populer di San Francisco. Katanya harus ke sana, nyebrang foto sama jembatan itu, merupakan menjadi ikoniknya kota San Francisco. Dan ini suasananya itu enak banget, terik sekali mataharinya. Wah, paling suka aku dengan matahari seperti ini, hangat. Dan itu kota San Francisco downtown-nya. Kita bakal langsung ke sana karena bentar lagi aku akan city tour mengelilingi kota San Francisco. Jadi kalian wajib stay tune karena aku bakal balik ke kota tersebut dan udah beli tiket untuk mengelilingi kota San Francisco. Oke, jadi stay tune. Langsung cari kapal untuk balik ke pulau San Francisco. Ini dia nih gambar dari sebelum jadi penjara ini, sebuah benteng. Bahkan ini cannonnya banyak banget ini. 50.000 beratnya pounds satunya. Berat banget itu cannonnya. Karena ini itu merupakan sebuah benteng tahun 1850, baru 1907 baru diubah menjadi penjara, di penjara terpencil lah nih. Oke. For about 5 to 8 minutes past the fire truck, you'll end up in the New Industries building. There are 2 exhibits in there, one on prison labor and the other one is the Red Power movement. So the Indian occupation that occurred here, which is everything to do with the political messages of Oke, ini we'll see along the way on this banyak island. sekali yang barusan pada datang. Tuh kalau kalian lihat, Indian, daratan Indian tapi malah dijajah. Once you get to the officers Wah. club, if you go. Yo, oke guys, jadi mungkin videonya kayak gitu aja dulu. Jadi thank you banget untuk kalian yang sudah nonton videonya sampai akhir. Jadi seperti inilah suasana Pulau Alcatraz atau pulau yang biasa disebut daratan angker ataupun penjara yang menakutkan pada masanya. Tapi menurutku itu penjaranya masih manusiawi lah, nggak angker ataupun nggak tahu kalau kekejaman di masanya. Karena kalau aku lihat itu setiap penjaranya itu hanya untuk 1 orang aja dan kayak bangunan tua aja sih kalau menurutku ini ya. Mungkin kalau angker atau kita bisa merasakan hal-hal mistik ataupun aura negatif mungkin kalau malam hari, tapi nggak tahu juga. Jadi selama ini yang penjara-penjara yang sudah aku datengin ataupun tempat-tempat bersejarah yang sudah aku datengin itu yang paling menyeramkan itu masih Lawang Sewunya Semarang di bagian bawah tanah ya. Jadi sayang banget untuk kalian yang orang-orang Semarang belum bisa masuk ke Lawang Sewu karena sudah ditutup di bagian bawah tanahnya. Karena itu yang menakutkan di situnya. Karena aku orang Semarang asli. Oke, ini kapalnya sudah sampai. Jadi aku bakal langsung balik ke kota San Francisco karena aku sudah beli tiket untuk tur keliling kota San Francisco. Biasanya kalau kita ambil tur kayak gitu tuh pasti bakal ditunjukinya hal-hal yang bagus-bagus itu dulu lah. Tapi nggak apa-apa, kita ketemu di video selanjutnya tentang tur keliling kota San Francisco. Oke, aku M Hidayat. Jangan lupa di subscribe dan di like biar aku semangat bikin konten-konten berikutnya. Oke, bye bye. Dia adalah salah satu tahanan di Alcatraz. Ini banyak sekali, malah jadi foto. Alright, love you too. Bye. Take you home with me.